Ya, shalom, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam rindu, salam kangen, I miss you, ya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai Hana dan Penina. Ya, saudara-saudaraku, kita bersyukur kalau sampai saat ini Roh Kudus tetap terus pimpin kita untuk terus berjalan bersama Yesus di dalam keadaan seperti ini, terus masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam visinya Tuhan. Kita mau bergembira, mau bersukacita, ya, di dalam Tuhan, ya. Jangan mandul, saudara-saudaraku. Bukan mandul nggak punya anak, ya, yang nggak punya anak pun maka malah mereka lebih banyak anak-anak rohani, memiliki anak-anak rohani lebih banyak daripada kita yang punya anak, ya, nggak punya anak-anak rohani, saudara. Ya, kita ini harusnya mengikuti visinya Tuhan untuk menjadi ibu-ibu di akhir zaman ini. Begitu banyak anak-anak di luaran sana yang butuh kasih sayang, ya, yang memiliki orang tua aur-auran, ya, pisah, bahkan juga membuat mereka semua bingung, ya. Banyak sekali anak-anak muda, ya, mengalami banyak sekali problem persoalan. Nah, seharusnya kita lah orang-orang tua ini yang hayo jangan berpangku tangan, lihat sekelilingmu, teman-teman anakmu, teman-teman cucumu, ya, yang perlu perhatian, perlu butuh kita untuk tarik mereka kembali masuk ke dalam rencananya Tuhan, kembali ke jalannya Tuhan, ya. Saudaraku, hari ini kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ya, saudara nanti baca sendiri, ya. Saudara pasti tahu cerita ini, ya. Cerita tentang Elkana, ya, yang memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Ya, saudaraku, Hana ini nggak punya anak, tapi madunya si Penina ini punya anak, ya. Kita baca yang ayat 19b aja sampai 20, ya. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuh, Hana yang mandul udah sekian tahun, Tuhan ingat kepada Hana ini. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, cerita ini udah nggak asing lagi, pasti semua tahu, ya. Hana ini ditindas terus sama si Penina, ya, ditindas oleh madunya ini, bangga sombong karena punya anak-anak dari si Paba Elkana ini, ya. Sampai akhirnya si Hana ini begitu menderitanya, ya. Dia berdoa kepada Tuhan setiap kali mereka datang ke bait Allah, mereka Hana selalu masuk berdoa, nangis, minta untuk seorang anak, saudara. Hana ini nggak punya anak, memang nggak punya anak, tapi si Elkana suaminya ini selalu memberikan si Hana ini bagian double porsi, 2 kali lipat, yang seharusnya Hana nggak dapat bagian itu karena nggak punya anak, ya. Tapi karena si Elkana ini sedang bernubuat, ya, sepertinya dia sedang bernubuat bahwa dia punya anak dari Hana, ya. Karena itu dia kasih si Hana 2 kali lipat. Beda dengan madunya si Penina itu, ya. Kenapa? Karena Elkana ini sedang mengaktifkan mata iman rohaninya. Sedangkan si Hana menikmati bagiannya dengan menangis mengasihani diri sendiri. Nelangsa dia tertekan dengan si Penina ini, ya. Seharusnya Hana tuh bangkitkan mata rohaninya seperti suaminya itu, ya, yang selalu bernubuat untuk mendapatkan anak yang luar biasa yang akan Tuhan pakai. Tuhan izinkan Hana untuk mengalami tekanan-tekanan dari Penina. Tapi Hana ini sibuk dengan kesedihannya, sibuk dengan sakit hatinya, saudara. Dia nggak tahu bahwa Penina ditaruh Tuhan di hadapan Hana itu untuk membuat Hana tuh sebenarnya naik level iman, ya. Dengan tekanan-tekanan dari Penina ini. Saudara, mungkin kita sedang juga menghadapi Penina yang Tuhan taruh untuk mengecoh kita nih, ya.
membuat kita menderita, susah hati, ya. Untuk apa? Supaya kita naik level, saudara-saudara. Masuk dalam rencananya Tuhan. Tuhan buat peringatan kepada kita. Tapi kita cegah dengan doa. Enggak, dalam nama Yesus tidak terjadi, tidak terjadi. Tuhan kasih penina, Tuhan izinkan ngecoh kita, neken kita, ngejek kita, fitnah kita, menyepelekan kita. Kita tengking-tengking, padahal kita harusnya tahu, ya, penina itu adalah tekanan-tekanan yang Tuhan taruh di sekeliling kita, ya. Karena kelemahan kita, tuntutan kita harus punya penundukan diri, saudara-saudaraku, ya. Penundukan diri kepada mertua, kepada orang tua, kepada suami, ya. Kita berdoa, kita meratap supaya seturut dengan kehendak kita mereka berubah. Padahal seharusnya kita yang berubah, ya. Kita nggak mengerti bahwa beban yang Tuhan taruh itu, yang ada di sekeliling kita itu, supaya kita berdoa, ya. Membuat kita mengoreksi diri kita sendiri, apa yang kita perbuat, ya, yang tidak berkenan, yang membuat kita untuk masuk di bawah rencananya Tuhan, melakukan yang benar. Ya, kelakuan-kelakuan kita yang nggak benar, daging kita yang harus kita salibkan, ya. Kita harus tahu, bukannya komplain pada Tuhan, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ya. Ngomelin suami, ngomelin anak, ngomelin orang tua, bentak sana, bentak sini, ya. Harusnya kita hancurkan tuh penina-penina itu, ya, yang menguasai daging kita ini. Supaya kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Nggak ada kemenangan, saudara-saudara, tanpa ada peperangan, ya. Kita harus perang dulu. Lihat, buka mata hati kita, mata kita untuk melihat kenapa sekeliling kita berbuat seperti itu. Itu cermin untuk kita bertobat, ya. Untuk kita berubah, saudara-saudaraku, ya. Supaya kita benar di hadapan Tuhan, ya. Terobosan akan terjadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang satu roh sama kita, ya, yang sehati dengan kita, ya. Kita bermitra satu dengan orang-orang yang mempunyai milik satu visi dengan kita, saudara. Bukan yang hanya loyor sana, loyor sini, hehehe, hahaha, makan sana, makan sini, pergi sana, pergi sini. Tapi yang benar-benar bisa memimpin kita, bisa berdampak bagi orang lain, memimpin kita untuk benar kepada Tuhan, ya, untuk rajin rajin bersekutu dengan Tuhan, supaya terjadi terobosan nih, ya, nggak terus membelai-belai nafsu kita, daging kita, ya, dengan duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu, ya, bergaul dengan orang-orang yang satu roh yang benar-benar di dalam Tuhan, ya. Saat ini kita nggak sibuk-sibuk dengan pelayanan KKR atau dengan misi-misi, karena semua pada duduk diam di rumah, ya, nggak bisa keluar. Tapi dengan berdoa terjadilah tindakan-tindakan secara roh di alam roh, ya, membuat sesuatu pasti berubah. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Karena urapan Roh Kudus itu double porsi Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita nggak diam aja dengan zona nyaman kita, tapi kita keluar melalui doa-doa kita. Kita melakukan melalui doa-doa kita, ya. Berani menembus batas, seperti ibunya Musa. Berani tuh sembunyiin si Musa waktu zaman pembunuhan, ya, bayi-bayi. Disimpan, ditaruh selama beberapa bulan hingga dia tidak dibunuh. Seperti Deborah, seperti Hana, ya, yang bawa perubahan-perubahan besar, yang bikin sejarah besar dalam hidupnya, karena dia mau bertindak dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Karena itu mari saudara-saudaraku, masuklah dalam rencananya Tuhan. Hana hadapi madunya walaupun pedih hatinya.
Dia sampaikan kesedihan hatinya itu hanya kepada Tuhan. Nggak cerita sini, ngadu sana, ngadu sini. Tolong doa ya, tolong dukung doa ya. Doa sendiri, bicara sendiri sama Tuhan, ya, sampai masalahmu selesai. Itu yang dikehendakin Tuhan. Si Hana ini masuk dalam rencananya Tuhan, ya, walaupun pedih hatinya. Dia tetap terus berdoa sampai akhirnya dia memiliki seorang anak. Saudara-saudara, Samuel, ya, Tuhan kasih Samuel seorang nabi besar yang Tuhan pakai untuk mengurapi Raja Saul, mengurapi Raja Daud, ya. Saudaraku, ayo saudara-saudaraku, belajarlah seperti Hana. Jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, cengeng, lebay. Ayo, kuat. Saudara, miliki iman baja, bukan iman tempe, bukan iman tahu. Saudara, tetap percaya Tuhan pasti lakukan bagiannya. Sekalipun seperti yang kita rasakan lama, tapi tetap terus sabar. Semua ada waktunya, ya. Sekalipun kita mengharapkan, mungkin ada yang mengharapkan anak sudah sekian tahun, ya, tapi tetap terus percaya, ya. Tuhan pasti kasih. Satu-satuan ingat, waktu saudara berhubungan dengan suami saudara, Tuhan ingat, Tuhan akan beri rahim yang subur, benih yang baik. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi, ya. Tuhan pasti sediakan, asal saudara tetap terus datang di kaki Tuhan lah, ya. Sekalipun saudara mengalami tekan-tekanan, mungkin dari mertua, dari suami, dari orang-orang sekeliling, saudara-saudara ipar semua, ya, yang menuntut untuk saudara punya anak, terus bertahan, terus berdoa, minta sampai mujizat Tuhan terjadi, ya. Tuhan punya rencana untuk saudara-saudara, karena itu sabar. Ingat selalu, Tuhan pasti tepati janjinya, ya. Bertahanlah, sedikit lagi waktunya saudara-saudaraku. Sabar sedikit lagi, pasti kemuliaan Tuhan akan terjadi bagi saudara, ya. Mungkin sudah di ambang pintu nih, nggak tahu besok, nggak tahu minggu depan. Terus sabar, ya. Jangan putus asa. Jangan jadi kecewa dan urung, mundur. Tetap terus, ayo semangat saudara-saudaraku. Semangat. Katakan, aku percaya Tuhan, aku memiliki keturunan. Benih ilahi ada pada rahimku. Tuhan akan berikan. Aku percaya, ya. Aku percaya Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Aku percaya mujizat pasti ada. Sekalipun mungkin tidak ada dari rahimku, aku akan diberikan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan untuk aku rawat, untuk aku didik, untuk aku berkati mereka. Karena itu semangat ya saudara-saudaraku. Jangan menjadi urung, jangan jadi mutung, ya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya dan Tuhan pasti memberkati kita. Cayo.